Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sampai pada saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus, ibadah kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara kebaktian kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terlebih-lebih bagi masa muda kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Banyak yang Engkau perbuat.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami, buat apapun yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan, karena semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, dan di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang mengurapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan Tuhan, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat kita berjumpa lagi di Youth Connect kita. Ini udah beberapa minggu ini, bahkan beberapa bulan ya. Beberapa bulan ini kita melaksanakan ibadah youth via online, dan saya percaya bahwa teman-teman juga akan selalu mengikuti ibadah ini dengan serius dan tetap selalu bersemangat tentunya untuk menjalani kehidupan teman-teman semuanya, karena kita percaya sebagai manusia keadaan seperti ini adalah keadaan yang sulit. Tapi jikalau kita tetap berharap pada Tuhan, segala sesuatunya akan dirasa mudah ya teman-teman. Sama seperti renungan saya pada sore hari ini, saya akan berbicara tentang yang namanya kehidupan, dan tema saya pada sore hari ini adalah life is a choice. Jadi hidup adalah pilihan ya. Sebelum saya mulai,
Saya ada satu ayat dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Mari kita buka di Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat ke-19. Nah, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Padamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, tapi pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman berpikir atau mereview lebih jauh tentang kehidupan kita, pasti dari setiap journey atau perjalanan kehidupan kita itu pasti ada yang namanya, kita pasti diperhadapkan dengan yang namanya pilihannya. Dari kecil, kita udah diperhadapkan pilihan kayak misalnya kita itu pengen rajin belajar atau ikut males-malesan kayak teman-teman yang lain, atau kita pengen hidup teratur atau acak-acakan kayak apakah kehidupan kita itu ingin merasakan apa istilahnya enak-enak gitu ya, enak-enak dan segala sesuatu hal yang berbau duniawi di saat kita muda, atau kita itu ingin yang namanya hidup kudus sampai ada apa namanya buletan gitu ya di setiap hari, karena kita hidup kudus sampai ada buletan di atas kita, udah kayak disangka malaikat gitu. Nah, itu kan sebuah pilihan ya teman-teman. Nah, hidup ini diperhadapkan pada sebuah pilihan, apakah kita ingin berkehidupan yang baik atau buruk semenjak kita kecil, dan hingga dewasa pun sama demikian kayak gitu. Malahan lebih ribet gitu, banyak pilihan yang akan kita lewati pada saat kita akan memilih kehidupan kita. Ya, apakah kita ingin menjadi orang kaya atau orang biasa-biasa aja, atau jadi orang bahkan orang miskin? Itu kan pilihan ya teman-teman, bukannya takdir ya. Maksud saya gini, orang kadang-kala ada orang yang berpikiran bahwa orang kaya itu takdir, emang keturunannya kaya kok, bang dia emang berasal dari keturunan orang kaya, jadinya otomatis anak-anaknya, cucu-cucunya dia udah pasti kaya. Dan ada juga orang yang berpikiran kalau misalnya orang miskin itu emang nggak bakalan bisa berubah gitu. Saya mah udah dari dulu papa saya tukang beca, mama saya dagang kue, gimana saya mau jadi orang kaya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Sebenarnya ini patut kita patut kita lihat bersama bahwa kejadian yang ada di luar sana itu menunjukkan bahwa pilihan itu kayak seolah-olah udah mati gitu dalam kehidupan mereka, karena mereka terbawa yang namanya suasana ya, terbawa dengan yang namanya mungkin kehidupan yang sekarang mereka sedang jalani. Nah, penting adanya firman Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya agar kehidupan kita itu tidak salah arah, kehidupan kita itu tetap termotivasi dengan apa yang kita inginkan. Ya. Karena ada beberapa orang yang mengira yang kayak tadi ya, beberapa orang mengira bahwa itu adalah sebuah takdir, tapi sesungguhnya manusia hidup dengan berbagai macam pilihan setiap harinya. Meskipun sebagian menjalani hidup dengan paksaan, tapi sadar atau tidak kita bisa memilih apa yang kita bisa putuskan. Jadi kita bisa milih apa yang kita bisa putuskan dalam kehidupan ini. Ya, kita nggak perlu menghiraukan yang namanya kita dari keluarga apa, kita berasal dari latar belakang apa. Kita nggak perlu memikirkan hal-hal yang kayak gitu lagi, karena hal-hal tersebut yang membuat kita akan istilahnya nggak percaya diri untuk menjalani kehidupan. Jadi istilahnya gue kan punya keterbatasan, ngapain gue maju gitu, ngapain gue ngelakuin hal-hal yang di luar
keterbatasan gue. Nah itu kan sebenarnya apa ya, dari mindset kita. Jadi kalau misalnya teman-teman berkata bahwa saya nggak bisa melakukan hal ini, saya nggak bisa melakukan hal itu, mari saya mengajak lagi buat teman-teman, mari percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa itu mindset seperti itu adalah mindset yang mungkin ingin menjatuhkan kehidupan kita, ingin melemahkan iman kita, dan banyak hal-hal tersebut itu sebenarnya wajar gitu untuk terjadi ya dalam setiap kehidupan. Tapi yang Tuhan mau agar kita tetap selalu memiliki pilihan yang baik gitu, memiliki tujuan hidup dan juga adanya pilihan-pilihan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Karena pada dasarnya ya gitu, Tuhan memberikan kebebasan untuk setiap manusia agar memilih jalan hidupnya masing-masing, termasuk kita memilih untuk percaya Yesus atau tidak ya. Nah, tapi jangan salah teman-teman, kalau misalnya teman-teman memilih, kan di dunia banyak pilihan, teman-teman bisa memilih segala sesuatunya karena Tuhan memberikan ini ya, free will buat kita. Tapi jangan salah kalau misalnya kita memilih hal-hal yang tidak disukai Tuhan, karena kita sendiri kan orang Kristen ya, hal-hal yang tidak disukai Tuhan pasti ada konsekuensinya ya, pasti ada yang namanya hukumannya. Nah, saya akan membacakan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ada hal positif dan negatif dari setiap keputusan yang akan kita ambil. Mari kita baca di Amsal 12 ayat 1. Nah, Amsal 12 ayat 1 berkata bahwa siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, siapa yang mencintai didikan, dia mencintai pengetahuan. Tapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Ini adalah salah satu contoh di mana setiap pilihan yang kita pilih dalam setiap pilihan yang kita lakukan, yang kita pilih dalam setiap keadaan yang kita jalani gitu ya, itu ada konsekuensinya, ada istilahnya tabur tuainya. Nah, itu tadi kitab Amsal ya. Jadi Amsal itu memberitakan banyak banget sesuatu hal, ayat-ayat yang berbicara tentang pilihan dan juga kalau kita memilih ini konsekuensinya apa. Nah, di dalam kitab Mazmur juga ada gitu. Jadi bisa lihat di sini di Mazmur 37 ayat 37 sampai 38 berkata apa, bahwa perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, ini juga berbicara tentang pilihan. Kalau misalnya kalian ingin menjadi orang yang tulus gitu, orang yang baik, orang yang menjalani firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan dan lain sebagainya, orangnya istilahnya jalan di jalan yang benar lah ya, jalan di jalan yang benar. Jadi mereka itu ya gitu, konsekuensinya pasti berbuah dengan positif itu ya, akan mendapatkan masa depan. Lalu kalau misalnya ya tadi kebalikannya, kalau misalnya kalian memilih untuk menjadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, udah salah tapi nggak mau bertobat gitu, banyak ya zaman sekarang ya, udah salah tapi nggak mau sadar, dan pada akhirnya udah sampai tuanya mungkin baru sadar, dan baru sadarnya pun itu di rumah sakit.
Mungkin ada beberapa orang yang seperti itu ya. Ada. Dan saya harap teman-teman semua jangan seperti orang yang tidak takut akan Tuhan dan pada ujung-ujungnya mereka nggak bisa menikmati, dan orang-orang yang seperti itu mereka tidak bisa menikmati apa yang dinamakan berkat Tuhan. Jadi istilahnya berkat di bumi itu mereka nggak bisa nikmati karena udah tuanya baru bertobat gitu, istilahnya dari kasarnya ya. Udah mau meninggal baru mau bertobat. Jadi kenangan masa-masa hidup baik bersama Tuhan itu kayak istilahnya nggak ada gitu kan. Nah, saya harap sih teman-teman udah bisa merasakan Tuhan itu dari semenjak muda. Jadi kalau misalnya teman-teman merasakan Tuhan dari semenjak muda, saya yakin dan percaya berkat di bumi itu akan turun. Jadi heaven on earth, berkat di bumi, surga di bumi itu emang akan dilimpahkan buat teman-teman. Teman-teman akan menikmati yang namanya sukacita di dalam kesesakan. Banyaklah pokoknya. Orang merasakan hal-hal yang negatif, tapi kita masih bisa bersyukur, itu adalah berkat. Ya, itu adalah keuntungan menjadi orang Kristen jika kita memilih ada di dalam jalan yang benar, yang berarti takut akan Tuhan. Ya, sebenarnya teman-teman, kalau jujur, kehendak Tuhan itu bagi kita untuk melaksanakan kehidupan kita itu adalah anugerah. Kehendak bebas itu adalah anugerah Tuhan, bukti kasih Tuhan pada kita. Dia emang tidak menginginkan kita menjadi robot-robot tanpa nyawa ataupun lembu atau kuda yang harus diketali, dikekang, dicambuk setiap hari agar patuh. Tidak. Jadi Tuhan itu mau membuat kita istimewa seperti gambarnya. Jadi kita itu istilahnya nggak seperti ya tadi ya, ada orang yang berpikiran bahwa firman Tuhan itu banyak aturan, banyak nggak bolehnya. Ada juga orang berpikiran seperti itu, tapi enggak. Ternyata Tuhan itu ingin membuat kita istimewa. Jadi makanya kenapa kita dikasih free will sama Tuhan, karena kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa jikalau kita sudah mendapatkan privilege seperti itu, ya kalian tahu lah apa yang harus kalian lakukan di dunia ini ya. Tetap setia, tetap taat sama Tuhan. Dan jujur hal-hal yang basic seperti itu emang sulit sih, tapi kalau misalnya memang harus dilakukan dan emang itu adalah apa yang Tuhan mau, ya emang tetap setia lah sama apa yang Tuhan mau ya. Nah, kan kalau misalnya dalam kehidupan kita ini kita udah tahu bahwa kita itu adalah anak Tuhan, orang Kristen. Nah, sebagai anak Tuhan dan orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Ada ayatnya di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Yosua 24 ayat 14 sampai 15, apa yang harus kita lakukan? Ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah padanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow. Nah, ini sudah jelas banget gitu ya teman-teman. Udah jelas banget gitu.
bahwa Tuhan pengen kalau misalnya kita itu ingin supaya kita itu takut akan Tuhan. Ya, yang pertama itu kita harus takut akan Tuhan. Kalau gimana caranya kita untuk tetap selalu memilih hal-hal yang positif dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, dan yang kedua adalah beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ini menarik ya teman-teman, karena banyak orang Kristen, ngakunya Kristen, dan di luarnya emang kalau misalnya ke gereja oke lah, ya setiap hari Minggu kayak rutinitas semata, tapi di luar gereja kehidupannya nggak mencerminkan gitu kan. Wah, ya apalagi zaman sekarang sih udah banyak hal yang seperti itu. Oleh karena itu, ya itu tadi, mereka seolah-olah menduakan Tuhan gitu ya. Mereka lebih memilih main istilahnya main game gitu kan, lebih membuang waktunya untuk main game daripada saat teduh. Jadi setiap pagi ada orang yang tidak membuka saat teduhnya, tapi pertama-tama dia bermain game itu kan istilahnya kalau dalam ayat ini adalah kamu tidak beribadah pada Tuhan, maksudnya menduakan Tuhan gitu. Janganlah kita menjadi orang yang demikian. Mari kita belajar sama-sama untuk kita bisa takut akan Tuhan dan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Oke, mungkin segini aja renungan dari saya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau sharing dan lain sebagainya, nanti bisa kita obrolin di grup discussion setelah ini lewat Zoom. Dan kata-kata terakhir dari saya mungkin adalah tetap selalu memilih yang baik lah. Mungkin pilihan yang baik itu berat dan sulit untuk kita jalani sebagai orang Kristen, tapi jikalau kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan selalu menjaga kita, dan sehelai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan, maka lakukanlah apa yang firman Tuhan katakan, setia, taat. Dan saya percaya bahwa jikalau kita setia dan taat itu ada buahnya. Heaven on earth, berkat Tuhan di bumi, bukan hanya di surga, itu akan turun. Sukacita Tuhan, sukacita pada saat kita memilih, pada saat kita ada dalam setiap pencobaan, kita diberikan kekuatan, yang lain pada stres gara-gara COVID, tapi kita masih tetap selalu bergembira dalam setiap hari-hari kita. Itu adalah heaven on earth-nya, teman-teman. So, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau berikan sampai pada saat sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan tetap selalu tertanam dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan, kami hari ini belajar tentang yang namanya pilihan untuk setiap pilihan hidup dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kehidupan kami cukuplah berat, cukuplah sulit, tapi kami percaya Tuhan, jikalau kami memilih untuk tetap setia, untuk tetap berada di jalan yang benar, kami percaya bahwa buah-buah roh, buah-buah dari kesetiaan kami akan mendapatkan segala sesuatunya, bahkan sukacita, damai, sejahtera itu akan kami dapatkan jikalau kami tetap selalu setia untuk memilih yang baik, yang Tuhan mau, yaitu takut akan Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Thank you God, Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami, Engkau memberkati juga setiap kehidupan anak-anak muda, youth di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang turut campur tangan untuk memberkati segala sesuatunya, kehidupan mereka, ekonomi mereka, pekerjaan, bahkan sekolah yang masih sekolah, SMP, SMA. Kau memberkati segala sesuatunya. Thank you God, thank you Jesus. Biarlah Kau memberkati setiap acara-acara kami selanjutnya. Mungkin nanti ada yang akan sharing satu sama lain di grup discussion. Biarlah Kau memberikan kami hikmat untuk kami bisa
menjawab, bahkan menanggapi, bahkan bercerita tentang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, di dalam namamu kami berdoa dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk Kak Farel ya udah menyampaikan sharing dan firman Tuhannya. Betul kata Kak Farel bahwa hidup itu adalah pilihan, baik buruk yang kita alami, kita yang rasain gitu ya. Jadi untuk itu kita harus tetap teguh percaya kepada Tuhan, karena setiap apapun yang Tuhan pilihkan itu adalah akan indah pada waktunya. Terima kasih. Dan juga terus ada pengumuman ya, minggu depan kita tuh bakal ada ibadah youth lagi ya, yang begitu luar biasa ya, seperti hari ini. Dan juga diadanya jam 7 malam gitu melalui YouTube tentunya. Terus setelah nonton YouTube nanti kita masuk room Zoom, lalu kita berdiskusi tentang hal-hal yang udah kita dapetin ya, yang tadi yang udah di-sharing di YouTube. Nah, segitu aja mungkin pengumumannya. Dan saat ini kita mau berdoa penutup ya untuk ibadah kita pada sore dan malam hari ini. Mari kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami bisa beribadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, menurut Tuhan bahwa hidup kami yang kami pilih ini adalah pilihan yang terbaik yang bisa kami dapatkan dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberkati kami. Untuk firman-Mu yang begitu luar biasa telah kami dengar itu, biarlah itu tertanam dalam hati kami dan menjadi berbuah Tuhan Yesus Kristus, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami menutup firman-Mu dan ibadah kami pada malam hari ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa